Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jemaat Gereja Misi Injili Damai Indonesia Hong Kong, Gemidi Hong Kong, Jemaat Kuntong, dimanapun jemaat berada, dan semua jemaat Tuhan yang ada di Indonesia, yang ada di manapun jemaat berada. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Bagi jemaat Tuhan yang ada di Indonesia, tetap semangat walaupun hari ini ibadah di rumah, persekutuan di rumah, tidak mengurangi semangat kita. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Di hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Engkau sudah menebus dosa kami di atas kayu salib. Pada hari ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada hari ini kami memperingatinya Tuhan. Engkau sudah di surga dan Engkau sudah menyiapkan surga bagi kami. Bagi kami yang percaya kepada Engkau dan hidup dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur dan kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Engkau adalah Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang memberikan kepastian keselamatan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang memberikan jaminan masuk surga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau tolong kami. Pimpinlah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Segala kuasa iblis dan segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya izinkan Tuhan Yesus menguasai kami dan juga tempat di mana kami berada. Kiranya Engkau memimpin kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Kalau kita semua sudah mendapatkannya, mari kita membaca Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Demikianlah firman Tuhan rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema kita hari ini adalah Rumah Bapa, rumah menyenangkan. Rumah Bapa, rumah menyenangkan. Kalau kita pergi ke rumah teman kita, ya bagi kita yang ada di Indonesia, ya atau ketika kita ada di suatu tempat, ketika kita pergi ke rumah teman kita dan ternyata rumahnya menyenangkan, ya bukan hanya sekedar rumahnya bagus, bukan, tetapi keluarganya menyambut kita dengan baik, teman kita menyambut kita dengan ramah. Ketika kita pergi ke rumah teman kita dan rumahnya itu menyenangkan, kita pasti kepingin datang lagi, bukan? Ya. Kalau kita pergi ke rumah pacar kita, kalau kita pergi ke rumah pacar kita, ya, itu pasti senang sekali, ya. Apalagi kalau orang tuanya, ya, menerima kita dengan baik, dengan ramah, kita pasti senang dan pingin datang lagi, kan? Ya. Kalau kita pergi ke rumah mertua kita, ke rumah siapapun, ya, dan kalau suasananya menyenangkan di rumah itu, kita pasti ingin datang lagi. Ya, itu manusiawi, itu biasa dan wajar. Ya, bagaimana dengan rumah Tuhan?
rumah Bapa kita di surga. Kita tentu semua sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita pasti ingin pergi ke rumah Bapa di surga. Kita pasti ingin menikmati suasana surga yang penuh sukacita. Tidak ada ratapan tangis, tidak ada penderitaan di sana. Dan rumah Bapa di surga itu begitu indah sekali. Ya. Dan kita pasti ingin ke sana. Ya. Dan rumah Bapa di surga itu hanya bisa ditempati oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Rumah Bapa, rumah menyenangkan. Itulah tema kita hari ini. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita lihat dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah, ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita bersyukur dan bersukacita bahwa Tuhan Yesus pernah berjanji, ya, sebelum dia naik ke surga, dia pernah berjanji bahwa aku akan membawa kamu ke rumahku. Ya, itu janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan janji ini masih berlaku bagi kita, bagi saya dan saudara, dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Janji ini masih berlaku sampai hari ini. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mereka pasti ke surga. Bukan mudah-mudahan ke surga, bukan semoga masuk surga, tetapi pasti. Di dalam Yesus ada kepastian ke surga. Tapi kalau di luar Yesus, ya, tidak ada kepastian masuk surga. Satu-satunya pribadi yang memberikan jaminan pasti masuk surga hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Saya sudah banyak baca buku, saya sudah banyak bacaan-bacaan. Tidak ada satupun yang bisa memberikan jaminan ke surga selain Yesus. Ya. Dan kita bisa temukan di dalam firman Tuhan, kitab suci yang kita baca. Ya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan rumah Bapa, rumah menyenangkan. Ya. Yang pertama, hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini Tuhan Yesus katakan, ya, hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Ya. Pada waktu Yesus mengatakan kalimat ini, murid-murid Yesus pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus sadar bahwa Yesus tidak akan lama lagi bersama dengan mereka. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 33 dikatakan, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Ya. Murid-murid tahu bahwa Yesus tidak akan lama lagi bersama mereka. Ya. Itu sebabnya Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ya. Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Bapa kita, Dia berpesan kepada kita, kita jangan gelisah, jangan takut dalam kehidupan kita ini. Ya. Apalagi dalam zaman sekarang banyak orang gelisah. Ada banyak orang gelisah masalah ekonomi, masalah jodoh, dan masalah-masalah yang lain. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah gelisah, percayalah kepadaku. Itu kata Tuhan Yesus. Ya. Dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh, mari kita membaca kitab Yeremia. Dalam kitab Yeremia pasal 17
ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Janji Tuhan jelas sekali, bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak goyah, maka hidupnya akan diberkati Tuhan. Amin. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ini ada jaminan dari Tuhan Yesus. Ya, hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Baik kita hidup kita nanti di dunia ini dan juga nanti kita di surga, hanya Tuhan Yesus menjamin hidup kita. Amin. Ya. Tuhan Yesus jaminan hidup kita. Kalau dalam Injil Matius pasal 2, kalau dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, Tuhan Yesus memberikan jaminan tentang makanan kita, minuman kita, pakaian kita, ya. Maka dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 ini, dia juga memberikan jaminan bagi kita bahwa kita punya tempat tinggal di surga. Amin. Wow, luar biasa. Ya. Di Alkitab ada begitu banyak janji Tuhan yang luar biasa. Makanan kita, minuman kita, pakaian kita dia jamin. Asal kita hidup berpegang kepada firman Tuhan. Asal kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia ini Tuhan akan cukupkan. Yang menjadi kebutuhan kita. Ya. Dan bukan itu saja, Tuhan Yesus menjamin. Ketika kita meninggalkan dunia ini, Tuhan Yesus memberikan jaminan. Asalkan engkau tinggalkan dosa-dosamu dan engkau setia melakukan kebenaran firman-Ku, Tuhan Yesus katakan engkau ada bersama dengan aku di dalam surgaku. Itu janji Tuhan. Ya. Siapa sih yang tidak mau ke surga? Ya, saya juga kepingin lihat surga. Ya, begitu indahnya. Ya, surga itu begitu indahnya yang luar biasa. Ya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang di dunia ini yang gelisah. Ya, bukan saja soal makanan, minuman, ya, bukan saja soal kebutuhan-kebutuhan hidup, tetapi banyak orang gelisah. Nanti setelah saya meninggal, saya di surga enggak ya? Setelah saya tinggalkan dunia ini, apakah nanti saya ke surga atau tidak? Ada banyak orang yang gelisah di dunia ini. Ya. Saya sudah beribadah, saya sudah tinggalkan dosa, saya sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kira-kira yakin nggak saya nanti ke surga? Yakin nggak setelah saya nanti meninggal nanti, saya pasti akan kemana? Saya akan ke surga atau tidak? Ada banyak orang yang gelisah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi Bapa kita di surga, Tuhan kita Yesus Kristus itu memberikan satu kepastian, memberikan janji yang luar biasa. Ya, di rumahku banyak tempat tinggal, itu kata Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berjanji bahwa kalau engkau percaya kepadaku, engkau pasti akan ada di surgaku. Di surgaku banyak tempat tinggal. Ya. Kalau kita di dunia ini saja kita punya tempat tinggal, ya seperti saya. Ya, saya belum punya rumah. Rumahnya masih ngontrak di Hong Kong ini. Ya. Tetapi itulah tempat tinggal. Ya. Di dunia ini dimanapun kita tinggal, mau itu rumah sendiri maupun rumah siapapun ya. Tetapi nanti ketika kita di surga, kita punya banyak tempat tinggal. Wah, amin. Luar biasa bukan? Ya. Tempat tinggal di dunia ini saja bisa menyenangkan. Ya. Walaupun tempat tinggal yang sederhana. Apalagi nanti kalau tempat tinggal kita ada di surga. Inilah janji Tuhan. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini luar biasa janji Tuhan. Ya. Banyak orang gelisah. Banyak orang yang takut mati. Kalau meninggal akan pergi kemana? Ya,
Banyak orang di dunia ini, di luar sana, mereka gelisah, mereka takut. Setelah tinggalkan dunia ini kemana? Ya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa apa yang diberikan Tuhan Yesus tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Ya, Injil Yohanes 14 ayat 27. Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa apa yang diberikan Tuhan Yesus tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Dunia bisa saja memberikan kesenangan untuk kita, tetapi dunia tidak dapat memberikan jaminan surga bagi kita. Dunia bisa memberikan harta, dunia bisa memberikan apa saja yang menyenangkan kita, tetapi dunia tidak bisa memberikan jaminan surga bagi kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan jaminan surga bagi kita. Itu sebabnya kita jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan akan mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 15 sampai 16. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 15 sampai 16 memberikan jaminan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan pasti akan mendapatkan hidup yang kekal di surga. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 18 menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dihukum, tetapi setiap orang yang tidak percaya akan dihukum. Jadi jelas bahwa supaya kita bisa masuk ke rumah Bapa di surga, caranya adalah percaya Tuhan Yesus dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Kita semua tentu mau masuk ke surga kan? Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, rumah Bapa, rumah menyenangkan. Hanya satu-satunya rumah Tuhan Yesus yang sangat menyenangkan. Tidak ada rumah yang lebih menyenangkan selain rumahnya Tuhan Yesus di surga. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan panggil kita. Ya, ada orang dipanggil dipanggil oleh Tuhan Yesus melalui kecelakaan, melalui sakit penyakit dan melalui yang lain. Tetapi kita harus pastikan bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pasti ada di rumah Bapa di surga. Amin. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikan Dia sebagai Tuhan kita, menjadikan Dia sebagai gembala kita, lalu kita tinggalkan semua dosa kita. Kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Kita pasti ke surga. Bukan mudah-mudahan ke surga, bukan semoga masuk surga, tapi pasti. Hanya Yesus yang memberikan jaminan pasti masuk surga, tidak ada yang lain. Amin. Ya. Dan firman Tuhan, ajaran Yesus ini luar biasa. Di luar Yesus mengatakan orang baik yang masuk surga, tetapi ajaran Yesus sangat berbeda dengan ajaran dunia. Ya. Bukan orang baik yang masuk surga, tetapi orang benar. Itulah ajaran Yesus, ajaran Alkitab. Bukan orang baik yang masuk surga, tetapi orang benar. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, ketika seseorang mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ketika dia mengakui dosa-dosanya, maka semua dosa-dosanya dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, ini luar biasa. Ya. Ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, kita akan diselamatkan. Ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa kita adalah orang berdosa dan kita minta pengampunan dari Tuhan Yesus, pasti dosa kita diampuni. Dan setelah itu kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita dibenarkan. Ya. Itu sebabnya bukan orang baik yang masuk surga, tetapi orang benar. Inilah bedanya ajaran Yesus dengan ajaran dunia. Ya. Kalau orang dunia mengatakan orang baik yang masuk surga, tetapi ajaran Yesus berbeda. Orang benar yang masuk surga, bukan orang baik. Ya, orang baik belum tentu orang benar, tetapi orang benar pasti orang baik. Orang yang melakukan kebaikan belum tentu melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Tetapi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan pasti melakukan kebaikan. Itu sebabnya kebaikan dan kebenaran harus berjalan bersama-sama. Itulah ajaran Yesus. Ya.
Saya bersyukur dan bangga punya Tuhan Yesus. Oh, ternyata setelah saya belajar firman Tuhan, bukan orang baik yang masuk surga, tetapi orang benar. Nah, inilah bedanya ajaran Yesus dengan ajaran-ajaran di luar Yesus. Ya, katakan kepada diri kita masing-masing dan katakan kepada keluarga kita, saya bersyukur dan bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kesaksian. Ada orang yang sangat membenci orang Kristen. Ya. Ketika dia membenci orang Kristen, dia punya rencana untuk membunuh orang-orang Kristen. Ya. Dia begitu hebatnya, luar biasa menganiaya orang Kristen. Dan dia setuju bahwa orang Kristen harus dibunuh. Pada suatu ketika, Tuhan Yesus tangkap dia. Dalam perjalanannya menuju ke suatu tempat, dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Kita tahu siapa dia. Dia adalah Saulus. Lalu dia berubah nama namanya menjadi Paulus. Dan dia akhirnya menjadi Rasul Tuhan Yesus. Dan dia akhirnya dipakai Tuhan untuk menceritakan Yesus Kristus kepada banyak orang. Ya. Dari sejak zaman Perjanjian Baru sampai hari ini, ada begitu banyak orang yang membenci orang-orang Kristen. Ada begitu banyak orang yang merusak, membakar, dan membom gereja. Tetapi ketika Tuhan Yesus tangkap mereka, mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk memenangkan jiwa. Amin. Mari kita doakan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, orang-orang yang membenci kita karena kita pengikut Yesus, orang-orang yang tidak suka dengan nama Yesus, kita doakan supaya mereka bertobat dan suatu saat nanti mereka menyembah Yesus. Amin. Luar biasa. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang kedua. Tadi bagian yang pertama, hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, supaya sampai ke rumah Bapa, apa yang harus kita lakukan? Ya. Rumah Bapa, rumah menyenangkan. Nah, pertanyaannya, bagian yang kedua, supaya sampai ke rumah Bapa, apa yang harus kita lakukan? Supaya sampai ke rumah Bapa, yang harus kita lakukan adalah kita harus bertekun dalam iman. Kita harus bertekun dalam iman. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 4 dikatakan di sana, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah perkataan Tuhan Yesus. Ya. Supaya kita sampai ke rumah Bapa, kita harus bertekun dalam iman kita. Ya. Untuk menjadi tekun dalam iman itu, supaya kita bertekun memang tidak mudah. Tidak mudah, butuh doa sungguh-sungguh. Butuh membaca firman Tuhan setiap hari. Butuh perjuangan. Ya, bahkan kita juga meneteskan air mata. Tetapi upah kita besar di surga. Amin. Ya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ya. Untuk masuk ke rumah Bapa di surga, kita akan mengalami tantangan. Kita mengalami penganiayaan. Kita akan dibenci oleh dunia ini. Ya. Itu sebabnya jangan kita heran bahwa ada sekelompok orang di dunia ini yang membenci kita karena kita adalah pengikut Yesus. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 13, mari kita membaca surat 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 13 mengatakan, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Ya, dunia pasti akan membenci kita. Ya, karena kita adalah pengikut Yesus. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus juga katakan lebih dari 2000 tahun yang lalu, dunia membenci kamu anakku, karena mereka terlebih dahulu membenci aku. Ya. Tapi kita juga jangan sampai dibenci dunia karena kita berbuat dosa, jangan. Ya, kita berbuat kejahatan lalu orang benci kita, jangan sampai itu terjadi. Karena firman Tuhan katakan kita harus menjadi kesaksian. Ya, dalam tutur kata kita, perbuatan kita, dalam cara berpakaian kita dan sebagainya, kita harus jadi kesaksian. Ya. Orang Kristen itu di mana-mana selalu dicari kesalahannya. Ya. Tidak berbuat dosa pun juga bisa disalahkan. Ya. Itu sebabnya kita harus benar-benar berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sudah bilang bahwa dunia membenci kita. Kita harus berdoa sungguh-sungguh. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh.
Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Amin. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Tuhan Yesus sudah pernah bilang dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 bahwa dunia membenci kita karena dunia terlebih dahulu membenci Yesus. Dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 14 Yesus pernah bilang bahwa suatu saat nanti akan ada orang-orang yang membunuh pengikut Yesus dan mereka menyangka bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah mereka. Ya. Dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 4 yang tadi sudah kita baca, ya. Akan ada sekelompok orang waktu itu, waktu Yesus masih di dunia, Yesus pernah bilang bahwa suatu saat nanti akan ada orang-orang yang membunuh pengikut Yesus dan mereka akan menyangka bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah mereka. Ya. Mereka menyangka bahwa mereka akan berbuat bakti bagi Allah mereka. Ya. Demi Tuhan mereka rela membunuh orang-orang Kristen. Demi Tuhan mereka merusak, membakar, ya, dan menghancurkan rumah Tuhan dimanapun berada. Ya, Tuhan Yesus sudah bilang ribuan tahun yang lalu. Ya, jadi kalau itu terjadi, kita jangan kaget dan jangan heran. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, ya seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Ya, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus yang menghibur kita, menguatkan kita. Dalam Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat yang ke-15. Lalu yang kedua, ya. Yang kedua, supaya kita sampai ke rumah Bapa, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita harus setia sampai akhir sebagai pengikut Yesus. Dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Mari kita buka Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10 katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ya. Yang kedua, supaya kita sampai ke rumah Bapa, yang harus kita lakukan adalah harus setia sampai akhir hidup kita sebagai pengikut Yesus. Amsal pasal 19 ayat 22 mengatakan, sifat yang diinginkan seseorang adalah kesetiaannya. Amsal pasal 20 ayat 6 katakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dan kita ingat, ada 9 buah roh, salah satunya adalah kesetiaan. Ya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi kesimpulan kita, Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan sudah menyiapkan tempat bagi kita di surga. Kalau kita mau ke rumah Bapa di surga, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan dan setialah sampai akhir hidup kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Marilah kita terus memberitakan Injil, menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Kita ingat dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ya, di sana dikatakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada kita, supaya kita memberitakan Injil, menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Karena begitu banyak orang di dunia ini membutuhkan kasih Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang ini membutuhkan kasih Yesus yang luar biasa. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada kepastian masuk surga. Amin. Karena itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus demi laki-laki, demi perempuan, demi jabatan, demi uang, demi harta, atau demi apapun. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Karena dia sudah berkorban bagi kita di atas kayu salib. Dia sudah menyerahkan dirinya bagi saya dan kita semua, supaya kita masuk ke surga. Dia sudah siapkan tempat di surga. Kita tinggal menempatinya. Amin. Ya. Pernah suatu kali mama saya tanya sama saya, nanti kalau aku ke surga, aku ketemu sama bapakmu. Lalu saya bilang, iya mak, kita pasti ketemu. Ya, tubuh kita ini diubah menjadi tubuh kemuliaan. Wow, luar biasa. Ya, kita pasti akan ketemu di sana. Ya. Jadi Tuhan berharap saya dan kita semua sebagai anak Tuhan dimanapun kita berada, mari kita terus setia
Apapun yang terjadi dengan dunia ini, virus corona, masalah ekonomi, masalah apapun, ya masalah boleh saja terjadi menimpa kita. Ya, tetapi kita jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Mari kita tetap setia sebagai pengikut Tuhan Yesus. Mari kita setia sebagai anak Tuhan. Mari kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Surga sudah menanti kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami hari ini di hari kenaikan-Mu, kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami bersyukur dan bangga punya Tuhan Yesus, Tuhan yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau Bapa. Hanya Engkau yang bisa memberikan jaminan ke surga satu-satunya. Hanya Engkau adalah juru selamat Tuhan Yesus. Tuhan, ada begitu banyak tantangan, cobaan, dan tekanan mengimpit hidup kami. Tapi kami mohon berikan kami kekuatan supaya kami tetap setia sampai akhir hidup kami sebagai pengikut Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah kami. Berikan kami kekuatan supaya kami tetap setia melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, pakailah kami juga Tuhan untuk menceritakan Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada banyak orang yang membutuhkan, karena dunia ini sangat membutuhkan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, mari kita mengaku pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati jemaat dimanapun berada. Amin.